Shalom, selamat pagi, keluarga besar Happy Sword Family, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, senang, bahagia, terutama penuh dengan urapan Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang luar biasa, di pagi hari ini, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat nafas yang telah Kau beri, di mana kami boleh bangun dengan keadaan sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan satu apapun. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, Kau bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul What Can I Help You? Apa yang bisa saya bantu? What can I help for you? Atau bisa kita ngomong seperti itu. Apa yang bisa saya bantu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayatnya saya ambil di dalam Kolose 3, ayat yang ke-23. Saya tunggu, Kolose 3, ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di tengah pandemi yang seperti ini, PPKM, saya senang sekali menonton film, terutama film-film yang bisa menggugah hati, menggugah pikiran, yang saya bisa ambil maknanya, kadang-kadang ada artinya, ada pelajarannya di dalam film tersebut. Ada satu film tentang kedokteran. Dokter ini adalah direktur baru di sebuah rumah sakit di luar negeri. Pertama kali dia memimpin rumah sakit tersebut, dia sudah langsung memecat seluruh, saya katakan sekali lagi, memecat seluruh dokter jantung yang ada di rumah sakit tersebut karena menurut dia telah banyak melakukan pemborosan. Lalu dia mulai mengubah rumah sakit tersebut dengan satu konsep, yaitu What can I help you? Atau mungkin How can I help you? Bagaimana saya dapat membantumu? Dia seorang direktur rumah sakit, tetapi dia mau membantu stafnya, dia mau membantu siapa saja, terutama pasiennya sudah pasti, untuk dapat sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah Yesus datang ke dunia seperti itu? Dia tidak pandang bulu. Dia tidak peduli Anda dari kalangan mana, atas, menengah, atau yang paling bawah. Anda datang kepadanya, katakan masalah Anda, berserah kepadanya, maka Dia akan membantu kita semua. Dia akan membantu Anda, dan Dia akan membantu saya. Cuman semakin berjalannya waktu, Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan, banyak anak-anak Tuhan yang mendapat lawatan yang besar, lalu termakan oleh zaman, waktu, kesibukan, pekerjaan, dan sebagainya macamnya. Kita sudah mulai lupa bagaimana Tuhan Yesus membawa dampak, membawa suatu perubahan, membawa suatu etos kerja yang luar biasa kepada kita. Kalau saya melihat, Yesus ini adalah sosok yang ekstrim kalau menurut saya. Dia orang yang anti-mainstream mungkin kalau menurut saya. Bayangkan saja, dia mengangkat murid-muridnya dari para nelayan. Dia bilang, dulu kamu menjala ikan, sekarang kamu menjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan itu yang mau saya bahas. Yang mau saya bahas adalah bagaimana Yesus membantu manusia,
membantu orang lain dengan tanpa pamrih. Dia tidak melihat derajat apapun juga. Oh, karena dia Tuhan, karena dia Allah. Betul. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita adalah murid-muridnya, anak-anaknya, yang dimana kita mesti mencontoh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ada perubahan di dalam rumah sakit tersebut oleh direktur dokter tersebut, lalu rumah sakit itu mulai bercahaya lagi. Dokter-dokter yang awalnya malas bekerja menjadi semangat kembali. Mereka menemukan tujuannya sebagai seorang dokter, yaitu menolong orang sakit, menolong pasien. Untuk apa Anda dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus? Untuk apa kita melakukan pelayanan? Untuk apa Anda bermain musik? Untuk apa Anda menjadi singer? Untuk apa Anda menjadi penginjil? Tujuannya bukankah untuk membuat banyak orang bertobat dan kembali kepada Yesus? Bukan hanya di situ saja. Setelah semuanya menerima Tuhan Yesus, kita juga harus memuridkannya. Nah, ini tantangannya. Tidak gampang untuk memuridkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, what can I help you? Bagaimana saya membantu Anda? Itu juga yang sekarang menjadi inti di dalam Sword Generation Ministry, terutama di kepengurusan yang terbaru di bulan Agustus ini tahun 2021. Kami, para kadep, kami akan membantu orang-orang yang ada di bawah kami. Katakan apa masalah Anda memimpin di dalam sebuah divisi atau apapun juga, maka kami akan berusaha membantu Anda semaksimal mungkin. Seperti yang saya katakan juga waktu pas kita lagi meeting, semakin tinggi jabatan Anda di dalam sebuah gereja, Anda sebenarnya jongos. Ketika saya dipilih menjadi ketua, maka saya harus memperhatikan anggota-anggota saya. Bukan ketuanya malah diperhatikan. Bukan ketuanya malah seenak-enaknya aja. Tidak, justru saya harus menjadi pelayan bagi semua anggota-anggota saya. Inilah mengapa saya katakan Tuhan kita mengajarkan dengan cara yang luar biasa. Siapa yang hendak menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang paling kecil. Tidak pernah ada konsep di dalam dunia seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana saya membantu Anda? Banyak orang yang terjebak dengan masalahnya. Hidup di bawah kutuk berlarut-larut. Anda nggak tahu jalan keluarnya. Tapi Tuhan tahu. Lalu bagaimana Anda bertemu dengan Tuhan? Otomatis melalui kami hamba-hambanya. Melalui kami pelayan-pelayannya. Sekarang saya melihat banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mulai ragu, yang mulai sibuk, yang mulai turun kerohaniannya di zaman PPKM ini, pandemi ini. Mereka mulai bosan, jenuh. Mari. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa Martin bantu buat Anda semua? Apa yang bisa saya lakukan buat Anda semua? Memang saya tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi saya mau coba membantu Anda. Saya mau mencoba untuk mengetahui bagaimana Anda supaya hidup Anda bisa dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana rumah sakit tersebut bisa berubah? Karena para stafnya, para karyawannya, direkturnya, pemegang sahamnya, percaya kepada direktur ini. Banyak sekali direkturnya, ada direktur pajak, apa semua. Mereka percaya kepada direktur utama ini yang memimpin rumah sakit ini untuk melakukan sebuah perubahan. Sampai akhirnya rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit yang membawa dampak buat rumah sakit yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa masalah Anda? Apa problem Anda? Apa yang membuat Anda terhambat bersama dengan Tuhan? Mari, temui para pemimpin Anda. Katakan apa yang bisa mereka perbuat untuk Anda. Cobalah buka hati Anda. Dan Anda para pemimpin, saya mohon dengan sangat, mulailah perhatikan para jemaatmu, para anggotamu. Mereka membutuhkan engkau. Mereka membutuhkan Yesus pastinya, benar. Tapi bagaimana mereka bisa bertemu dengan Yesus kalau engkau tidak pernah memberitahu
siapa Yesus tersebut. Kalau engkau tidak pernah memberitahu dampak impartasi kasihnya Yesus kepada mereka semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama di tengah pandemi seperti ini, di tengah PPKM seperti ini, saya mau tanya, siapa yang tidak terbawa dampaknya? Semua kena. Firman Tuhan mesti digenapi. Ingat, secupak gandum sedinar harganya. Kita jangan takut. Justru karena itu, anak-anak Tuhan saling menggandeng tangannya, lalu berkata, apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Bagaimana caranya saya membantu kamu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah saatnya di mana kasih Yesus harus terus kita kumandangkan. Karena saya yakin, bahkan banyak orang yang bertobat. Tetapi sebelum itu dimulai, ingat firman Tuhan bilang, ladang telah menguning, pekerja yang kurang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda pekerja, saya juga pekerja. Mari, sama-sama kita penuhi keinginan dari Tuhan kita, supaya semua bangsa bertobat dan menjadi murid-muridnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Engkau datang buat umat manusia. Dan kami tahu bahwa Engkau menjadi contoh buat kami. Bahwa Engkau telah mengorbankan hidup-Mu untuk kami, supaya kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan saatnya kami juga mesti memulai untuk kami mencoba menjadi saksi-Mu, supaya semua orang yang belum diselamatkan dapat diselamatkan. Bapa, ajar kami untuk kami berani untuk menunjukkan kasih-Mu, berani untuk kami menunjukkan siapa Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jika kita mau membantu orang, saya yakin akan banyak orang yang akan bertobat dan mengetahui bahwa Yesus, Allah yang kita sembah, Dialah sumber dari segala sumber yang ada, sehingga membuat orang bertobat dan kembali kepadanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.